Shalom teman-teman, di video ini kita akan bersama-sama untuk melihat bagaimana Pak Daud Tony akan menjelaskan ramalannya yang meleset tapi belum banyak orang yang menunjukkannya atau menyatakannya. Nah, mari kita simak videonya sebelumnya. Pada waktu saya dipanggil Tuhan ke surga, saya ditunjukkan masa depan Indonesia, apa yang akan terjadi atas Indonesia, yaitu 25 tahun. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Tepatnya tahun 2023, bulan Januari, setitik terang akan menyinari Indonesia. Artinya setitik harapan. Setitik apa, saudara? Itu baru setitik harapan bersinar, terbit atas Indonesia. Nah, di situ Tuhan tunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsa itu, bangsa Indonesia. Bahwa nanti ekonomi, anginnya akan datang 2018, 2019, dan badainya akan berhenti di 2020. Dan pada waktu 2020, ekonomi akan berhenti, stagnat. 2020, tepatnya bulan 6, bulan Juli. Menuju 2023, tempatnya bulan Januari, setitik terang dari Tuhan menyinari bangsa Indonesia. Nah, saudara, waktu itu saya diminta ngobrol dan bicara dengan pertama, yaitu ahli ekonomi. Dia adalah salah satu orang yang pengajar tentang ekonomi, dan dia orang pandai. Dia ahli di makro mikro ekonomi dan ahli keuangan. Dan yang kedua adalah ahli dalam ekonomi makro mikro, dan dia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia, nomor berapa. Dan dia adalah salah satu pendiri Bursa Efek Indonesia. Jadi dia merencanakan, itu ibunya, dan dia juga yang ini merencanakan untuk supaya ada investasi dan bursa di Indonesia yang mengawali Indonesia. Jadi dia tahu dalam-dalamnya ekonomi Indonesia, dari dalam sampai luar, tahu semua. Karena dia sudah mendirikan perusahaan salah satu masuk Bursa Efek. Jadi dia mengawali bagaimana, itu kan ada Dana Reksa, itu dari, dan ada lagi perusahaan berikutnya Makindo, ada perusahaan lagi, nah itu yang mengawali semuanya. Dan dia ahli ekonomi. Dia memberitahu saya, Pak Daud, waktu di surga, apa yang Pak Daud lihat, nanti saya akan analisa tentang ekonomi, dan nanti akan saya beritahu solusi. Ingat ya, kalau kita tahu penyakit tidak ada solusinya, sama aja mati pelan-pelan, betul nggak? Betul? Nah, bagaimana solusinya? Oke, Pak Daud pada waktu di surga melihat apa? 2020, badai ekonomi datang, dan ekonomi akan stagnan. Tepatnya bulan 6, bulan 7, bulan Juli tahun ini dan sekarang ini. Arti ekonomi stagnan, tidak maju, tidak mundur, artinya berhenti. Oke. Sekarang akan saya beritahu tentang makro mikro ekonomi yang akan terjadi. Arti berhenti di sini, daya beli masyarakat turun, deflasi. Sekarang daya beli masyarakat turun semua. Betul? Betul? Itu namanya deflasi. Oke, setelah itu bahwa nanti akan menuju 2023, tepatnya bulan Januari, setitik terang datang. Berarti setelah deflasi, daya beli turun, akan terjadi tahun depan inflasi. Nah, karena nanti secara otomatis mau tidak mau untuk menggerakkan roda ekonomi harus dicetak uang. Dengan dicetak uang masuk ke perbankan. Setelah itu untuk menggenjot ekonomi, maka tahun depan akan terjadi inflasi. Kenapa dari inflasi? Karena Indonesia masih tergantung impor. Nah, bagaimana cara menghadapi? Dan ingat, untuk menghadapi ini, pertama, hindari investasi non-real. Ingat ya, hindari investasi non-real. Nah, ini kan baru ribut masalah tentang Indosurya ya. Indosurya ya. Nah, kan itu investasi. Hindari investasi non-real. Ngomong sama sebelahnya, hindari investasi non-real. Jelas? Jelas? Sekarang kenapa harus menghindari investasi non-real? Ini jawabannya. You investasi, uangnya kan digerakkan, diputer. Tapi ekonomi, daya beli masyarakat turun, muternya gimana? Ini nanti
kalau investasi non real ini yang berbahaya. Jadi kalau menghadapi, ingat, kita ini seperti menyongsong matahari terbenam. Artinya resesi sudah di depan mata. Kalau resesi sudah di depan mata, hindari investasi non real. Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat itu, hindari investasi non real. Nah, dan yang kedua, investasi yang real. Apa investasi yang real? Ingat saudara, tahun depan akan terjadi inflasi. Pegang rupiah secukupnya. Ingat, karena untuk supaya kita makan, minum, dan hidup. Betul? Betul? Pegang apa? Kalau saudara punya uang saat ini, berapapun uangnya, tapi harus diperhitungkan untuk hidup. Kira-kira sampai 2023 Januari. Kita harus siap-siap ekonomi berat seperti itu. Uang saudara, kalau investasi, belikan yang real. Tanah, barangnya ada, itu tanah. Kedua, emas, barangnya ada, emas. Jelas? Jelas? Emas. Tanah. Investasi yang bakal naik, yaitu apa? Investasi real nyata. Tanah dirampok susah. Harus ada sertifikat dan notaris, betul? Betul? Emas itu sewaktu-waktu perlu tuker. Dia ngomong, untuk ini investasi dua ini aja, emas dan tanah. Kenapa? Saya tanya, kalau dolar gimana? Ingat Pak Daud, Amerika mencetak dolar sesukanya dia. Berarti ini pun akan terjadi inflasi. Jadi yang paling aman adalah dua ini, tanah dan emas. Ingat, kalau mau terjadi inflasi, maka akan diusulkan untuk supaya redominasi, untuk menggerakkan ekonomi. Tapi ingat, ini akan menuju inflasi. Redominasi terjadi atau tidak, tetap inflasi. Itu tahun depan. Dan ingat, harga-harga makanan akan naik semua. Jadi semua harus kelola tanah, seperti sering tak khotbahkan dan saya bicarakan terus sama Michael, ya. Ya Michael? Dan saudara, kita harus siap menghadapi matahari terbenam. Kalau kita siap untuk matahari terbit, berarti kita harus siap menyongsong matahari terbenam. Betul? Artinya saudara saat ini pegang rupiah secukupnya saja, karena tahun depan inflasi. Kenapa inflasi? Ingat, ini kan dicetak sebanyak-banyaknya untuk menggerakkan ekonomi. Redominasi terjadi atau tidak, tetap tahun depan inflasi. Nah, jadi saudara, jangan investasi non real, investasi real nyata. Kenapa investasi real nyata? Karena nanti pada investasi real nanti yang akan bertahan dan akan naik 2023 nanti, karena menyeimbangkan inflasi. Itu dia ngomong itu. Saat dia ngomong, Pak Daud, ingat, arti stagnat ekonomi bulan 6, bulan 7 adalah penurunan daya beli masyarakat. Artinya deflasi. Untuk menuju tahun depan inflasi, itu pasti. Nah, teman-teman, itulah videonya teman-teman. Sebelum mendengar tanggapan saya mau sampaikan bahwa saya buat video ini bukan dalam rangka untuk menyakiti hati siapapun, enggak. Tapi dalam rangka edukasi iman Kristen, agar kita sebagai orang Kristen tidak boleh percaya dengan berbagai macam ramalan, bahkan yang disampaikan oleh orang yang mengaku pendeta sekalipun. Kalau ada yang mau sampaikan ramalan, boleh aja kita dengar, tapi percaya jangan, santai aja, tenang aja. Takutnya begini teman-teman, sudah percaya nih kan ramalan, sudah beli jual tanah, emas dan sebagainya, malah nggak terjadi, kan repot teman-teman. Uang bisa kita pakai untuk biaya lain-lain yang lebih perlu mungkin, malah sudah dibelikan tanah. Tanah bisa kita pakai untuk difungsikan untuk hal yang lebih berguna, ya malah udah dijual. Atau mungkin bisa laku lebih mahal di tahun lain, ya malah udah kita jual karena kita ketakutan oleh ramalan yang disampaikan. Kan itu sangat merugikan teman-teman. Nah teman-teman, jadi Pak Daud Tony berkata bahwa akan terjadi stagnat ekonomi bulan Juni-Juli 2020. Lalu prediksi dia tahun 2021 akan terjadi inflasi. Nah, teman-teman, video itu dia sampaikan di bulan Juli, akhir bulan Juli tahun 2020.
Jadi memang itu bukan lagi ramalan sebenarnya, tapi informasi aja kan. Dia udah tahu bahwa di saat itu sedang terjadi stagnat ekonomi. Tapi kemudian dia memprediksi tahun 2021 akan terjadi inflasi. Dan ya benar, Indonesia mengalami inflasi pada tahun 2021. Tingkat inflasi di Indonesia pada tahun tersebut tercermin dan jelas dalam data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Tapi teman-teman, inflasi pada tahun 2021 itu tercatat relatif rendah, sejalan dengan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga di tengah-tengah pandemi COVID-19. Artinya teman-teman, pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia itu sudah merencanakan inflasi itu sebelumnya. Dan saya yakin bukan karena mendengar penglihatan dari Daud Tony, melainkan karena memang setiap negara punya staf ahli ekonomi yang bisa membaca situasi ekonomi global dan bisa mendapatkan segala pengetahuan untuk bagaimana Indonesia bertindak menghadapi segala yang ada. Kemudian menurut BPS, inflasi di tahun 2021 itu berada di kisaran 1,5% hingga 2%, yang berarti harga-harga barang dan jasa secara umum naik dalam kisaran tersebut selama 1 tahun. Tapi dikatakan juga bahwa angka-angka ini adalah angka yang cukup terkendali dan masih berada dalam target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi itu sudah ditargetkan teman-teman. Artinya sebenarnya Indonesia nggak sedang mengalami inflasi dalam arti inflasi yang sering kita pahami, yaitu krisis ekonomi. Itu enggak. So memang jadi benar terjadi inflasi, tapi inflasi yang tertarget. Nah itu sudah salah kan. Kemudian yang lebih parah adalah kata Pak Daud Tony bahwa krisis itu, ya keadaan yang krisis di tahun 2021 itu akan bertahan dan nanti setitik terang baru akan muncul pada tahun 2023 Januari. Artinya kita mendapat gambaran bahwa dari semenjak 2021 sampai 2022 akhir itu akan terjadi krisis ekonomi. Tetapi saudara-saudara, menurut BPS lagi ya, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, tahun 2022 Indonesia sudah mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31%. Itu adalah terbesar semenjak tahun 2014. Jadi teman-teman, Pak Daud Tony meleset lagi di situ. Apa yang dia lihat di sorga itu meleset teman-teman. Sorga meleset ya. Saya jadi penasaran, sorga macam apa yang memberikan informasi ke Pak Daud Tony yang tidak sesuai begitu. Teman-teman, kita harus menjadi orang Kristen yang bijaksana dalam memberi telinga atas apa yang kita dengarkan. Jangan mudah percaya dengan sesuatu yang katanya dari sorga teman-teman. Teman-teman, Alkitab itu adalah wahyu dari sorga yang diilhamkan ke dalam diri para penulis Alkitab, kepada para nabi dan para rasul. Dengarkan dan bacalah itu. Itu saja belum kita selesai baca, ya mungkin sudah selesai baca, tapi belum selesai kita renungkan semuanya. Kita malah sudah mau buka telinga sama wahyu-wahyu lain yang dari sorga. Yang lebih parahnya lagi adalah ya orang yang mengadakan wahyu-wahyu itu, ya memang penyesatan akan muncul, tapi celakalah yang mengadakannya, ya kan? Jadi teman-teman, bijaklah menjadi orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.